Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahli tafsir Al-Quran memiliki pandangan yang beragam dalam menginterpretasikan ayat 34 dari surat Sad. Salah satu perbedaan yang paling mencolok dan memicu perbedaan pendapat adalah terkait dengan kisah jimat yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Dalam cerita tersebut, dijelaskan bahwa setelah jin berhasil mencuri jimat milik Nabi Sulaiman, mereka memanfaatkannya dengan mengendalikan istri-istri Nabi tersebut selama periode 40 hari. Kisah ini disebutkan dalam beberapa literatur tafsir, tatkala memasuki pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan fitnah, ujian, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, "Sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya. Kemudian dia bertaubat." Quran Surah Sad 38-34. Syaikh Muhammad bin Sholih Asy-Syawi dalam kitabnya An-Nafahat Al-Makkiyah menafsirkan ayat ini, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman. Kami telah mencobanya dengan suatu ujian, yaitu kerajaannya dirampas oleh orang lain. Demikian itu, karena ia pernah menikahi seorang perempuan yang ia sukai. Hanya saja perempuan itu termasuk orang yang menyembah berhala tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, saat ia hendak pergi ke kamar mandi, Nabi Sulaiman melepaskan cincin itu dan menitipkannya pada istrinya yang bernama Aminah, seperti yang biasa dilakukannya. Ketika Nabi Sulaiman pergi, tiba-tiba muncul makhluk jin yang mirip dengan penampilan Nabi Sulaiman. Jin tersebut mengambil cincin dari Aminah dan memakainya. Jin tersebut kemudian duduk di singgasana yang dulu dihuni Nabi Sulaiman. Jin ini bisa bernama Sakar atau mungkin jin lainnya. Di sekeliling jin tersebut, burung-burung dan makhluk lainnya berkumpul. Pemandangan ini adalah bagian dari peristiwa yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, Nabi Sulaiman muncul dalam wujud yang tidak biasa, yaitu tanpa pakaian kebesarannya. Dia melihat seseorang telah duduk di singgasananya. Nabi Sulaiman berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, menyatakan bahwa dia adalah Sulaiman. Akan tetapi orang-orang mengingkarinya, kemudian ia kembali, yakni kembali dapat merebut kebesarannya setelah selang beberapa hari, yaitu setelah ia berhasil merebut cincin kebesarannya, lalu memakainya dan duduk di atas singgasananya kembali. Dalam tafsir sejenis lainnya, konon Nabi Sulaiman menikahi seorang wanita yang sangat dicintai, ia bernama Jaradah. Tapi sayangnya ia menyembah berhala di rumah Nabi Sulaiman, ia menyembah berhala tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dikisahkan bahwa kekuatan Nabi Sulaiman, baik yang berkenaan dengan kerajaan maupun kenabian beliau, terletak pada cincin yang ia pakai. Pada suatu ketika hendak memasuki kamar kecil, beliau menitipkan cincinnya kepada salah seorang istrinya, yaitu Aminah. Sebelum beliau menyelesaikan hajatnya, datanglah iblis yang menyamar dalam bentuk Nabi Sulaiman dan mengambil cincin tersebut lalu menduduki singgasana Nabi Sulaiman. Akibatnya, saat itu Nabi Sulaiman kehilangan kekuatannya, dan berubah bentuk, lalu terusir dari kerajaannya. At-Tabari menyebutkan bahwa nama iblis atau jin tersebut adalah Sakar, demikianlah menurut Ibnu Abbas dan Qatadah. Menurut pendapat lain nama iblis itu adalah Asif, kata Mujahid. Menurut pendapat lainnya lagi adalah Asrua, yang juga kata Mujahid. Sedangkan menurut As-Sadi, nama iblis itu adalah Habiak. Si iblis berkuasa dan menggagahi para istri Nabi Sulaiman, sampai pun pada masa haid mereka. Hingga akhirnya Nabi Sulaiman menemukan cincinnya kembali, dalam perut seekor ikan yang dia dapatkan dari seorang nelayan tempat beliau bekerja. Dalam kisah versi yang lain lagi kisahnya sebagai berikut, dari Said Ibnu Abu Arubah, yang meriwayatkan dari Qatadah. Cerita ini menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis, namun dia diinstruksikan untuk melakukannya tanpa menghasilkan suara besi yang beradu. Nabi Sulaiman berusaha melakukannya, tetapi dia tidak mampu menjalankannya dengan tanpa suara. Kemudian, dia mendengar tentang jin jahat yang tinggal di laut, dikenal sebagai Sakar, yang mampu melakukan tugas tersebut. Nabi Sulaiman pergi mencarinya dan mengetahui bahwa Sakar minum dari sebuah mata air di tepi laut setiap seminggu sekali. Nabi Sulaiman mengeringkan mata air tersebut dan menggantinya dengan hamar, minuman keras. Ketika Sakar datang pada hari minumnya, dia menemukan airnya telah berubah menjadi hamar. Sakar berkomentar bahwa minuman itu baik, tetapi akan membuat orang sabar menjadi mabuk dan orang bodoh semakin bodoh. Setelah minum hamar,
Sakar pulang tetapi kembali lagi karena sangat haus. Dia memuji minuman tersebut, lalu minum lagi hingga mabuk. Pada saat ini, cincin Sulaiman diperlihatkan kepadanya atau ditempatkan di antara tulang belikatnya. Akibatnya, Sakar lumpuh dan tunduk. Kemudian, Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa dia datang untuk memerintahkan untuk membangun Baitul Maqdis tanpa suara besi. Sakar membawa telur burung hudud dan meletakkannya dalam kotak kaca tertutup. Induk burung hudud datang tetapi tidak bisa mendekat karena kaca. Akhirnya, burung tersebut membawa intan yang digunakan untuk merusak kotak kaca, memungkinkannya untuk mengerami telur. Nabi Sulaiman kemudian menggunakan intan ini sebagai alat untuk memotong batu. Dalam versi lainnya, Nabi Sulaiman diceritakan tidak membawa cincinnya ketika pergi ke kamar mandi. Dia menitipkan cincin itu kepada Sakar. Namun setelah menerima cincin, Sakar melemparkannya ke laut dan ikan menelan cincin tersebut. Akibatnya, kekuatan Nabi Sulaiman hilang. Sakar kemudian menyamar menjadi Nabi Sulaiman dan mengambil tempatnya di singgasana. Setelah itu, Sakar mulai mengendalikan seluruh kerajaan yang dulunya milik Nabi Sulaiman, kecuali istri-istri Nabi Sulaiman. Ia mengambil peran pemerintahan dan menjadi hakim di antara mereka, meskipun keputusan-keputusannya seringkali ditentang oleh mereka. Istirahat itu, bahkan salah satu dari mereka mempertanyakan kemurnian Nabi Allah, mengatakan bahwa Nabi Sulaiman sedang diuji. Dalam kelompok tersebut, ada seorang lelaki yang memiliki karakteristik yang mirip dengan sahabat Umar ibnul Khattab. Lelaki ini berbicara, "Demi Allah, aku akan menguji kebenaran ini." Ia bertanya kepada orang yang mereka pikir adalah Nabi Sulaiman, "Bagaimana pendapatmu jika salah satu dari kami mengalami junub di malam yang dingin, lalu ia sengaja menunda mandi junubnya sampai matahari terbit? Apakah menurutmu dia berdosa?" Sakar yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman menjawab, "Tidak berdosa." Dalam keadaan seperti itu, selama 40 hari, Nabi Sulaiman menemukan cincinnya dalam perut seekor ikan. Dia mengambil cincin tersebut dan pergi menuju kerajaannya. Di perjalanan, tidak ada jin atau burung yang tidak bersujud hormat padanya, sebagai tanda penghormatan. Akhirnya, Nabi Sulaiman tiba di kerajaannya, di mana Sakar dan kelompoknya berada. Dan kami jadikan di atas singgasananya sesosok tubuh. Sadi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman. Yakni kami uji dia, dengan cara seperti yang disebutkan firman berikutnya, dan kami jadikan di atas singgasananya sesosok tubuh. Bahwa dia adalah setan yang didudukkan di atas singgasananya selama 40 hari. Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman mempunyai 100 orang istri dan diantaranya ada seorang istri yang dikenal dengan nama Jaradah, yang paling dicintainya dan paling dipercayai olehnya di antara semua istri-istrinya. Tersebutlah apabila Sulaiman hendak melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya berjinabah atau hendak membuang hajatnya, terlebih dahulu ia menanggalkan cincinnya, maka tiada seorang pun yang dipercaya olehnya selain dari Jaradah istri tersayangnya itu. Ia menitipkan cincinnya itu kepadanya di suatu hari, lalu ia masuk ke tempat buang air. Tidak lama kemudian muncullah setan yang menyerupakan diri seperti dia, lalu setan itu berkata, "Kemarikanlah cincinku." Jaradah menyerahkan cincin tersebut kepadanya. Selanjutnya setan itu datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, lalu duduk di atas tempat duduk Nabi Sulaiman. Sesudah itu Nabi Sulaiman keluar dari tempat buang airnya lalu meminta kepada istrinya, Jaradah, untuk menyerahkan cincinnya itu. Maka istrinya menjawab, "Bukankah engkau telah mengambilnya tadi?" Nabi Sulaiman berkata, "Belum." Sejak saat itu Nabi Sulaiman pergi, seakan-akan seperti layang-layang yang putus tanpa tujuan, sedangkan setan itu tinggal selama 40 hari memerintah kerajaannya dan memutuskan perkara di antara manusia. Sejak saat itu Nabi Sulaiman pergi, seakan-akan seperti layang-layang yang putus tanpa tujuan, sedangkan setan itu tinggal selama 40 hari memerintah kerajaannya dan memutuskan perkara di antara manusia. Orang-orang mengingkari keputusan-keputusan hukumnya, maka ahli Qura Bani Israel berkumpul bersama ulamanya. Setelah itu mereka mendatangi istri-istri Nabi Sulaiman dan mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya kami mengingkari sepak terjang orang ini. Jika memang Nabi Sulaiman telah kehilangan akal sehatnya, maka kami tidak mau menerima semua keputusannya." Mendengar berita itu semua istri Nabi Sulaiman menangis. Mereka pergi mendatangi Sulaiman dengan jalan kaki. Setelah sampai di hadapannya, mereka memandangnya dengan pandangan yang teliti,
kemudian mereka membuka kitab Taurat dan membacanya. Maka dengan serta-merta setan itu terpental ke udara dan jatuh di halaman istana, sedangkan cincin Sulaiman berada di tangannya. Kemudian ia terbang jauh dan pergi ke laut, tetapi cincin tersebut terjatuh darinya, jatuh ke laut, lalu dimakan oleh seekor ikan yang ada di laut. Sulaiman datang dalam keadaan tertanggalkan darinya kebesaran seorang raja ke tepi laut, hingga sampailah ia pada salah seorang penangkap ikan di laut tersebut. Ia dalam keadaan sangat lapar, maka ia meminta ikan kepada para penangkap ikan itu. Ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku adalah Sulaiman." Maka sebagian dari mereka bangkit dan memukulnya dengan tongkat hingga Sulaiman terluka pada kepalanya. Sulaiman bersabar dan mencuci lukanya itu di tepi pantai dengan air laut. Para nelayan yang ada mencela perbuatan teman mereka yang memukul Sulaiman, dan mereka berkata kepadanya, "Buruk sekali perlakuanmu itu dengan memukul dia." Orang yang memukulnya menjawab, dia mengira bahwa dirinya adalah Sulaiman. Akhirnya mereka memberinya 2 ekor ikan yang tidak terpakai oleh mereka. Sulaiman tidak mengindahkan lagi luka akibat pukulan, ia bangkit menuju ke tepi pantai, lalu membelah perut kedua ikan itu dan mencucinya. Ternyata ia menjumpai cincinnya berada di dalam perut salah satu dari kedua ekor ikan pemberian itu. Ia segera memungutnya dan mengenakannya, maka dengan serta-merta Allah mengembalikan kepadanya wibawanya sebagai seorang raja dan juga kesaktiannya. Burung-burung pun berdatangan hingga mengelilinginya. Melihat kejadian itu barulah kaum yang ada di pantai itu merasa yakin bahwa dia adalah Nabi Sulaiman. Maka orang-orang berdatangan kepadanya seraya meminta maaf kepadanya atas apa yang telah mereka lakukan terhadapnya. Nabi Sulaiman menjawab, "Aku tidak memuji kalian atas permintaan maaf kalian, tidak pula aku mencela apa yang telah kalian lakukan terhadapku, karena sesungguhnya peristiwa tersebut merupakan suatu perkara yang telah terjadi." Sulaiman berangkat hingga datang ke kerajaannya, lalu ia memerintahkan agar setan tersebut ditangkap. Setelah setan itu ditangkap, ia menjatuhkan hukuman terhadapnya, maka ia memasukkannya ke dalam sebuah peti besi yang dikuncinya rapat-rapat dan dilak dengan kep dari cincinnya. Kemudian ia memerintahkan agar peti itu dilemparkan ke dalam laut, dan setan tersebut akan tetap berada di dalam peti itu hingga hari kiamat nanti. Disebutkan bahwa nama setan itu adalah Habyak. As-Sadi melanjutkan kisahnya, bahwa telah ditundukkan bagi Sulaiman angin, yang sebelum itu tidak ditundukkan terhadapnya. Seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, "Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi." Kisah ini bersumber, sindonews.com, yang ditulis oleh Miftah Yusuf Pati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.